Selamat datang di Yongki Show. Iya. Iya. Gila. Akhirnya syuting lagi. Akhirnya syuting lagi kita Yong. Gimana kabarmu? Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat kita dulu nih Bang. Iya nih. dong. Ini rangkaian episode ulang tahun nih Yongki Show nih. Yang keberapa Bang? 3 tahun. 3 tahun. Masih setia sama MW ya? Iya. Gimana perasaan 3 tahun nih Yongki 3 Show? tahun lu bayangin gak jadi gua ini? Gua di depan lu, Anjing. terus perut lu masih kayak gitu terus tuh. Gue Ayo kayaknya mesti dong. belajar sama bintang tamu gue yang ini nih kayaknya nih. Gua paham ini banget bintang kali tamu dari yang gokil. dari yang big size. Gokil. Dan ini iya. kayaknya pernah lebih kurus lagi sebenarnya ini. Oh, Ini gitu. agak Pernah. Ini kayaknya lebih. Gue- Ini habis makan bakmi mulu nih. Gue nonton dia waktu itu gila sih. Pertemuan pertama gue sama dia di tahun 2010-an. Dimana gue ngelihat ini orang, padahal gue nonton resital kakak kelas gue di salah satu kampus ya. Oh, kampus yang di mana tuh? Gak usah sebut namanya lah gitu kan. Oh iya. Ini orang gue bilang main gabungan Joshua Redmond sama Gerard Albright. Badan juga sama kayaknya nih. Wah, kayak terus Oh, lu masih big size banget itu ya. Gokil banget pakai sweater pink. Cing gokil, terus gue bilang, aduh nih orang main energinya bagus banget, keren banget. Dan gue bilang, terus habis itu ketemu dia lagi di salah satu coffee shop di Jakarta Selatan, Blok M. Dia lagi launching albumnya, TND waktu itu. Terus udah gitu ketemu dia punya project. Bersama pemain instrumen yang lain tapi sama. Gokil itu, gokil banget. Dan buat gua di ulang tahun Yongki Show yang ketiga ini, salah satunya rangkaiannya gue harus undang dia. Keren. Harus ya. Harus. Harus kita datangkan. Siapa dia, Yong? Kita berikan tepuk tangan dengan tepukan dan sambutan yang meriah. Tommy Pratomo. Nice. Thank you Yongki udah ngajakin ngobrol nih di Gimana? MW nih. Kita ngobrol Gimana Kak Imot? Sehat nggak? Sehat puji Tuhan, Sehat. lose some weight, go to the gym. Wah, gua kayaknya juga mesti lain kali nih. Next gua lain kali ya. cut karbo ya kan, a lot of protein. Perbanyaki jalan Iya, kaki. perbanyak jalan kaki. Gila. Gua suka banget bisa ngundang Kak Imot di sini. Thank you Yong. Keren. Gimana Bang? Dia kalau Imot kan terkenal vibes-nya kan memang positif nih anak kan. Selalu positif vibe. Amin. Terus di mana-mana bawaannya enak aja nih. Anak nongkrong ini wah. Funky. Anak nongkrong, lu mau curhat coba deh. Misalnya nih ya, lu kalau curhat dari masalah keuangan, percintaan. Kadang-kadang dia curhatannya yang kait-kaitannya dengan agama. Kadang-kadang musik juga. Jadi semua dia bisa Yong, ekonomi, politik lu tanya dia coba. Gue kayak Menko Sosbud Hankam ya. Dia jadi segalanya ya tidak. Olahraga juga bisa dia nih. Gokil jalan kaki. Gua tadi waktu di sini waktu pas nyampe, gua suka jalan daerah sini men. Lu bisa kecap gua kalau gua lagi jalan anjing. Yeah. Sama kuliner. Kuliner. Kuliner tuh, boleh Pecinta loh. bakmi gue. Bakmi. Lu Kak, Hmm. terus gimana sih maksudnya kalau boleh tahu, lo bisa, kan lo kan semuanya bisa tuh, dari yang Apa politik, nih? makan, lari bisa. Terus kenapa lo pilih saksofon dan kenapa lo pilih musik? Wah gila, kalau musiknya sendiri singkat ceritanya sih gue baru mulai main saksofon itu 2010 lah ya. Hah? 2010 iya, jadi 2010 baru main saksofon? baru main 2010 karena 2009 tuh gue baru lulus kuliah. Hah? Lu kuliah apa Kak? Kalau Kuliah gue hospitality management, jadi kuliah gue perhotelan. Anjir. Si nyambung kan tuh kan. Berarti lu bisa masak ya? Ya sedikit lah. Tadi Manajemen. makan bakminya bokap Yongki enak Oh, banget. iya. Makasih, waduh. Thank you. Itu ntar ada endorse. Oh iya, tenang aja, tenang. 200 porsi sehari. Terus Ya, 2010 terus 2010. ketemu Gua Mas Arif ya? belum. Belum ya? Gue 2010 itu gue main gara-gara kalau bisa dibilang gara-gara Devco sebenarnya.
Wow. Jadi gue ngelihat Dave Koz dengan mata kepala gue sendiri pertama kali depan gue tuh di PIM. Hah? Di PIM, Dave Koz lagi main di acara launchingnya Volkswagen VW. Wow. Itu kayak gue nonton di sini, Dave Koz main di situ, di atrium kan soalnya. Wah di situ gue langsung kayak, wah saksofon keren ya. Nah singkat cerita 2010 itu gue beli saksofon pertama, gue main. Lalu gue mulai iseng menyodorkan diri ke teman-teman gue di UKM Band pada waktu itu. Di kampus gue diajak ngeband sana sini dengan bermodal dulu bisa manggung, diajak manggung bunyi gini nih Yong. Bunyi angin. Beneran itu di BSD Junction gue masih inget. Wow. jadi ITC itu ya. Jadi waktu itu gue masih inget lagunya Neo, So Six ya kan. Na 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 na. Terus takut diam nggak bunyi. Coba main lagi. Beneran gue jujur. Abis itu, wah emang ngasal aja diajakin manggung yuk. Oke ikut, padahal belum bisa main. Bayaran ada? Kagak. Oh iya. Lah, pasti Kalau udah kayak gitu dibayar ditampar gue. Udah terus dari situ gue sempet iseng lagi nongkrong sama teman, saksofon gue waktu itu lagi di mobil. Terus ada band jazz gitu di barnya, di kafenya, restoran di Bintaro gitu. Terus temen gue, Tom, main. Alat gue diambilin dari mobil sama dia. Gue bilang, gue belum bisa main. Diambilin. Nah ini salah satu, ini sih yang membuat gue akhirnya gue jadi, ayo belajar lagi gitu kayak. Pas gue nge-jam ya gitu, kayak tikus-tikus gitu kan. Itu terus si in-house bandnya, ya kayak mocking me on the stage gitu, kayak ngatain. gitu. Iya. Nah situ gue kayak, wah anjir sedih juga ya. Tapi ya waktu itu sih mungkin pilihannya cuman kayak ya udah nggak usah main lagi kali atau ya udah main tapi yang bener aja gitu. Iya. Ya udah akhirnya gue jadi latihan, jadi ya itulah singkat cerita mulai menerjunkan lagi ke teman-teman, mulai ibarat kata kayak promosi diri sendiri. Gue main dong, gue datang komunitas ke Margo Friday Jazz. Ke Margo jajan, tuh ya? iya Margo dari Bintaro. Dari Bintaro Fight tuh ya? Fight. Naik taksi ke Margo, terus jajan jazz, you name it lah, balai jazz dulu ada, teras kota, apa segala macam. Ya udah nyari-nyari temen lah, intinya nyari temen yang mau berbagi ilmunya gitu, ngajarin gue. Karena kan juga gue nggak sekolah musik, gue nggak punya formal education lah di musik, jadi gue mencari cara, ya udah caranya gue mencari teman-teman sekitar yang bisa ngasih gue ilmu lah gitu. Tapi lu belajarnya saksofon itu pertama sama siapa? Nggak ada? Dulu gue pernah belajar 2 kali atau 3 kali kelas itu sama seorang guru namanya Jimmy. Oh, gue gak tahu Jimmy, nama lengkapnya Jimmy Bonari. Oh, Itu dulu gue belajar sama dia 2 atau 3 kali kelas. Ya dia ngasih tahu gue cara how to put mouthpiece di mouth, terus cara tangan nada, ya basic sampai akhirnya waktu itu waktu itu masih ada bokap nyokap kan. Bokap nyokap kayak udahlah belajar sendiri aja, soalnya waktu itu emang untuk sekolah dan les-lesan gue agak-agak fight kan. Jadi kayak ya udahlah cari belajar sendiri. Ya udah dari situ gue tiba-tiba dipinjemin DVD namanya kalau nggak salah itu DVD Gramedia yang warnanya putih. Masih inget tuh ya? Masih ingat gue DVD Gramedia warna putih. Gue lupa tapi autornya siapa, pembuatnya. Dia How to Play Saxophone for Beginner gitulah. Aduh gue dipinjemin itu. Udah tuh yang videonya jadi orangnya latihan embouchure ambil tiduran yang di lantai. Udah lu gue latihan tangan nada, gue ngeliatin posisi mulutnya dari situ. Pas gue udah dapet kayak fundamentalnya, mulai tuh gue tahu-tahu banyak pemain saxophone yang terutama alto gitu. Dari temen-temen gue era itu yang pas baru gue mulai main saxophone tuh gue paling deket sama Bayu Isman, Dame Nababan. Terus zaman itu tuh ada Andre Siaan bukan? Andre Siaan. Iya. Terus ada siapa lagi angkatan gue dulu ya? Dennis Junior. Oh iya. Richard tuh tapi ya. Ya tapi gue kan karena rumah gue paling deket sama Bayu, sama Dame juga nongkrongnya. Jadi gue suka dapat ilmu tuh dari mereka kayak ini keren nih Tom, ini keren nih. Sampai akhirnya gue nyangkut banget tuh di satu pemain alto, Gerald Albright. Gerald Albright gue suka, terus gue jadi beli CD-CD-nya Gerald Albright.
Jadi gue kayak muse gue banget, gue suka banget bunyinya. Terus dia nulis lagunya bagus-bagus. Terus dia perform di panggungnya juga entertaining gitu, seru. Energinya bagus ya. Bandnya mantep, itu kan kayak wah nih whole package nih. Dia kayak funky tapi not too sassy. Tapi tetap keren gitu kan. Kayak wah nih Gua gue suka nih gitu. kagum banget berarti kalau Kak Imot sentuh saksofon di 2010 ya kan lo bilang tadi kan. Terus sekarang baru 2024. Cuman 14 tahun butuh waktu tapi main dengan karirnya segini tuh gila bang. Hebat sih bang. Gimana bang menurut kamu? Iya, karena dia kan Hebat, memang hebat. jatuhnya kan dari ceritanya pengalaman dari jalanan kan. Dia terus from the street bro. Terus mental ini mental kan agak black nih mentalnya ini kan. Kemanapun Jabani. Gue mau nanya, lo kan hidup di jalanan nih kak kalau untuk musiknya kan. Lo pernah gak kak hal atau momen apa yang bikin lo anjing fuck up banget nih gue? Gue apakah lo pernah dimaki, diteriakin apa gimana? Pas lagi main ya yang berurusan dengan musik ya pernah gak? Oh pernah banget. Gue malah kadang yang tadi pertama tuh yang di cafe itu yang gue di mocking sama orangnya di stage. Jadi kayak gue abis main bunyi tikus ya wajar lah dikatain kayak okay, that was a performance but later we're not gonna hear any rats or mouse voices. Digituin ya kan, wah dibilang tikus ya kan. Dibilang suara tikus tapi emang kayak bunyi tikus kan. Gitu kan. Oke, itu satu gue jadi kayak itu. Terus gue sempet juga kayak zaman dulu gue dibilang pertama kali gue bawa saksofon ke tongkrongan kayak alah lu ngapain sih bawa ginian, kayak bisa aja gitu. Anjir. Beneran gue kayak bisa aja lu apa udahlah nggak usah ngapain sih ya lah kayak dikata-katain ya namanya kan juga dulu masih muda ya. Teman-teman juga masih seumuran juga kan pasti kayak kita bawa saksofon case gitu kan. Apaan tuh Tom? Oh saksofon nih gue baru beli lagi pengen nyoba-nyoba belajar. Ya elah ngapain sih? Kayak gaya amat gitu-gitu. Ya udah di situ gue kayak ya udah sih biar gue fokus aja. Kalau lu emang nggak mau nemenin gue latihan ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kan ada CD sama kaset sama tape juga kan. Anjir itu. Sama itu DVD Gramedia. DVD Gramedia. Terus ya ada juga reguler yang tiba-tiba dicemplungin gantiin orang, tiba-tiba pernah. Ya gue kan juga bukan orang yang pinter main traditional jazz ya. Dalam artian ya itu spesifik music yang menurut gue kalau lu nggak dapet core-nya ya lu mainnya nggak bakal kena gitu. Dan gue mengakui gue bukan pemain traditional jazz yang ngerti gitu. Tiba-tiba gue suruh gantiin orang, wah itu inget banget gue. Isinya senior semua yang mungkin sekarang bisa dibilang living legend. Gue kayak, gue ngapain di sini nih? Gue ngapain lu dalam artian? Gue mau ngapain ya? Gitu kayak, gue main apa ya? Tapi tuh beneran gue yang nervous sampai gue masuk toilet keringet dingin karena gue nggak tahu mau ngapain. Anjir. Serius, karena satu gue nggak tahu lagu jazz standard waktu itu kan kayak tiba-tiba gantiin ya udahlah hitung-hitung cari pengalaman. Terus main di mana kak? Dan kalau boleh tahu sama siapa? Itu main wedding di Kelapa Gading ada Balai Samudra kalau mau ingat. Kalau sama siapanya gue nggak bisa sebut, ntar gak enak gue. Cuman merekanya sih tidak intimidatif. Tapi guanya yang ngerasa anjir gue belum nih, gue nggak ngerti apa-apa, gue mengecewakan mereka sih pasti nih. Cuman itu kan jadi gue list setiap kali lagu yang gue ngerasa gue nggak tahu ya gue catet. Lo ngerasain itu pas lagi latihan atau pas lagi perform? Jack kagak ada latihan. Oh. Main wedding dia datang kayak lo. Kok yang datang Jazz Giant semua nih. Ya kan jadi kayak ya udah setiap lagu yang gue nggak tahu gue catat Yong. Cat gue nggak tahu. Sampai rumah gue dengerin, oh lagu asli gini, oh lagu asli gini. Ya mostly sih kasus gue karena ke nggak tahuan gue terus si nekat-nekat gue yang ngasal ini gue tiba-tiba masuk. Mental bagus ya. Ya bisa misalkan kayak kan kalau main saxophone di instrumental reguler atau you name it, lu harus ngambil tema and segala macem kan. Terus kayak zaman dulu nggak tahu lagunya apa om gitu misalkan. Dia cuma buka kacamata gitu kayak kan pakai kacamata di sini kan dia cuma gini dong. Main aja dulu. Waduh. Main apa Yong kalau digituin Yong? Nggak mungkin gue main kupu-kupu kertas atau tiba-tiba main balon kuda 5 kan? Oh ya, gitu. Kayak gitu kayak bikin gue mikir aja sih. Mikir akan segala macam ya yang nggak tahu gue catet baik lagi kayak tadi gitu lah. Berarti gig
pertama lu as a profesional tuh apa? Reguler kah? Gig pertama gue as profesional tuh reguleran di Kemang. Oh sorry, no. Di Ritz-Carlton. Wow. Diajakin sama pemain piano, dia teman kampus gue dulu. Iya di restorannya gitu di lantai atas. Iya, that was my first gig yang dibayar. Oke, terus apa rasanya tuh? Rasanya, oh bisa jadi duit ya gitu. Itu setelah berapa lama dari lu yang belajar saksofon tadi? 2 tahun. Setahun kali. Oh setahun. Ya? Setahun Cepet kemudian. Setahun. Berarti setahun 2011 kemudian. gitu Tom? Iya. Oh. Abis itu 2011 tuh gue lumayan nekat, nambah porsi nekat. Di 11? Di 11, 12, jadi 11, 12, 13 porsi nekatnya gue tambahin. Gue kayak trial and error. Karena gue pikir gue gak punya waktu untuk mendokem lama. Terus jadi gue kayak trial and error. Diajak siapa gue iyain aja terus Yong. Hah? Buset. Beneran. Diajak siapa gue iyain terus. Yang Sampai kejadian wedding tadi tahun berapa Yong? Apa? wedding itu mungkin 11-an kali ya. Oh di antara tahun itu juga Iya, berarti ya? Oh. di antara tahunnya itu. Jadi gue kayak trial and errornya gue percepat aja. Oh gitu. Ya gue belajar dari situasi. Karena kan kalau gue sekolah kan ada bingkainya kan. Karena gue gak punya bingkai ya. Apa yang mesti gue takutin boundariesnya gitu. Nothing tulus juga dalam hati gue kan. Kalau kata bahasa anak sekarang YOLO. You only live once. Nothing tulus. Iya. Scuba diving aja. Terus free dive. Tapi kerennya Kak Imo tuh gue gak nyangka ya dengan energi dia di panggung yang seperti ini, dengan apa ya, dia ngobrol asik. Gue gak nyangka dia baru mulai 2010. Karena gue ketemu dia 2013. 2013. Iya kan? Di kampus. Di kampus legendaris itu. itu ya. Di fase itu yang dia bilang tadi. Sweater Pink ya, Sweater Pink. Itu gimana tuh Kak? Sweater Pink. Itu kan dia tuh gini Bang, dia tuh membantu ujian senior gua. Nah, yang bikin menariknya adalah gini ya, setelah gua tahu proses belajar dia, lu keringet dingin gak tuh Kak suruh bantuin ujian akademis anak musik? Jujur iya dong, gila sih karena gue hari pertama menjajakan kaki si kampus itu, oh gini ya, ada tuh rasa seru juga ya sekolah musik gitu, kuliah musik, ada fasilitas ruang ini, ruang itu, irinya ada, pengennya ada gitu. Pas masuk yang si recital itu kan, dijajarin berapa guru itu kan di depan kan. Dosen, guru lagi, dosen-dosennya kan, terus ya gue tanya lah sama yang ngajakin gue kan, bro, nih gue mesti ngapain? Kalau main aja lagu yang kita kirim gitu. Oh, ntar penilaiannya gimana? Gue takut lu gak lulus gara-gara gue gitu. Enggak, yang dinilai bukan lu, yang dinilai gue gitu kan. Kan gue gak tahu kan. Oh ya udah. Tetap aja meskipun dia bilang yang dinilai pemain yang ujian, gue tetap deg-degannya hancur Yong. Karena ya gue ngeliat muka-muka dosen kan, waduh serius banget nih gue bilang. Gue bisa bayangin Yong, gue juga pernah bantuin. Aku tapi lupa ya karyanya siapa. Gue selalu trombon. Oh iya. Jadi kayak kita yang ujian kan, perasaannya kan. Rasanya walaupun kita mainin karyanya dia. Wah anjir. Terus maksudnya gini, lu dari situ lu baru kita ketemu lagi kan, lu udah bikin album tuh. Kok secepat dan senekat itu Kak? Pertanyaan gue. Enggak, sebenarnya sebelum kesana pertanyaannya gini. Merangkai pertanyaannya Yongki. Apa titik balik lu ketika lu mulai ini musik gue, terus mulai ada niat untuk memproduksi sendiri, itu titik baliknya apa tuh Tom? Titik baliknya itu karena gue ngerasain dan gue mengakui beberapa kekurangan gue yang gue udah pahamin dari awal gue mulai tahu main, tapi gue di satu sisi gue mencoba untuk mencari apa sih yang gue bisa sebenarnya nih dalam hidup gitu, dalam hidup dan dalam musik ya. Karena itu kan bakal ngaruh sama guanya nanti ke depan. Karena gue banyak denger dari senior yang kayak di sekitar gue pada saat itu yang selalu bilang kayak, lu harus bahasanya lu harus meninggalkan. Ketika lu mati, lu kalau bisa orang mengingat lu sebagai Tommy Pratomo atau Yongki si Yongki gitu. Yeah. Lu gak boleh sebut ya?
Cut. Awas lu Bit ya. Legacy. Iya, meninggalkan legacy lah gitu. Jadi di satu sisi gue jadi kayak, oh ternyata gue pun suka nulis lagu-lagu gue. Gue suka nulis lagu sendiri, gue inget banget gue beli MacBook pertama gue tuh, gue happy banget gue bisa nulis pakai GarageBand. Walaupun masih kayak duk, tak duduk, duk, tak duk, duk. Dengan, kan gue gak bisa main piano ya. Jadi gue cuman kayak based on bunyi kayak, oh tak 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 tak. Oh ini enak nih bunyinya, tak, ini bunyinya enak ini nih. Yaudah gue berbasis MacBook zaman dulu cupu itu, GarageBand, gue suka, gue udah happy. Dan era itu gue sama teman-teman gue selalu kalau nongkrong, gue bawa MacBook gue itu, dengerin dong lagu gue. Narsistik nih ya. Narsistiknya enggak sih, cuman kita lebih sharing. Jadi kalau misalkan si yang lain ada lagu, mereka juga selalu sharing kan. Zaman dulu kan kita belum yang into WhatsApp, masih BB kan. Jadi ngirim audio mungkin gak segampang itu. Jadi kita nongkrong bawa MacBook atau bawa data lah. Dengerin dong lagu gue. Tujuannya bukan pamer tapi lebih kayak apa yang bisa gue perbaikin dari apa yang gue buat gitu. Kalaupun yang gue suka, mereka pun bilang kayaknya ini kurang deh. Oke, gue coba benahin ini. Jadi ya gue itu dengan lingkungan itu membuat gue semakin suka untuk menulis, semakin gue suka untuk jadi si solo performer gitu. Gitu sih yang lebih ceritanya. Tapi berarti lu pertama bikin TND, itu album pertama TND lu kan? TND Iya, album pertama gue TND. Itu tahun 2000? Rilisnya 2015, tapi nulisnya udah mungkin dari 2014. Gokil. 5 tahun kemudian dari dia main itu pegang saxophone ya? Pegang saxophone. Gokil sih. Lu cepet loh itu mod cepet banget. Makanya gue kaget ya dengan keberadaan lu yang seperti ini, kagetnya gila Kak Imo dari 2009 doang belajarnya begini. Dan itu terus langsung memproduksi. Dan itu gue tidak menganggap sebagai sebuah keterlambatan loh. Karena cepet menurut gue. Dia kan tadi bilang dia kejar. Ngejarnya cepet banget. Free dive. Sebenarnya kalau lu bilang cepet banget, nih gue juga baru menemukan kenapa gue kayak tiap kali ada ide gue rilisin aja, gue bikin, gue rilis. Satu karena emang gue suka untuk kayak bikin sesuatu tuh experience-nya beda kan di studio kan Yong. Experience di studio tuh beda, experience lu rekaman sama orang yang dateng tuh beda. Lu dapet energi yang lain gitu. Terus lagu itu kan ide. Ide itu kan datangnya dari yang di atas. Yang di atas ngasih kita ide. Terus kita simpen sendiri buat kita sendiri. Buat apa juga. Siapa tahu ide ini kalau kita keluarin everyday, kalau gue bisa rilis everyday, gue kayaknya mungkin bakal rilis everyday sih. Maksud gue kayak Tuhan ngasih gue ide ini gue tuangkan ke dalam lagu-lagu yang gue rilis. We never know kalau it's gonna live in people sekitar gue, ya enggak? Kita nggak pernah tahu Yong. Momentum, orang bisa rilis 2011 ternyata orang baru nerima lagunya 2017, ada juga. Iya betul. Jadi menurut gue nggak perlu, karena perfect itu nggak mungkin ada menurut gue. Setiap orang, setiap musik, setiap hal itu evolve ya, gitu sih. Gila ya. Maksudnya. Berarti itu dia Yong yang buat produksian lagu dari ide yang dari di atas. Berarti kan impactnya lu nggak yang muluk-muluk ya. Jadi kalaupun itu nggak ada kata meledak di situ kan? Karena setiap lagu tuh menurut gue Yong momentum. Lu misalkan hari ini bikin lagu nih sama gue, coba lu main. Coba lu main apapun. Besok kita main, kalau kita tulis rasanya udah beda Yong. Iya. Musik tuh momentum menurut gue. Makanya gue tiap kali gue dapet ide, langsung tuh gue bisa rekam voice note. Yang penting benang merahnya gue dapet dulu, idenya gue tanem, gue jadiin udah pas ntar misalkan gue gak bisa main keyboard, gue gak bisa main bass, gue gak bisa main gitar.
Gue rekam seadanya gue, tapi gue capture ID-nya aja dulu. Jadi it's all about moment kalau menurut Momentum. Dan itu perjalanan, buat gue itu perjalanan hidup gue. Gue dengerin album gue dengerin rilisan gue 2013 sama Anka Diouf, buat gue sekarang masih kayak, gila 2013 kita bikin ini loh kak gitu. Gue bikin Rame Rhythm Section, gue bikin nama Cimeng sama Dimas Pradipta 2014-15 TND. Gue sekarang dengerin nama Cimeng kayak, wah gila kita dulu pernah. Jadi kan itu memori kan. Memori mungkin buat gue, mungkin juga buat orang yang dengerin pada saat itu. Lu berarti gila ya bang ya. Dia dari pertama kali megang saxophone sampai akhirnya Bang Emot bikin project itu cepet dan momennya banyak ternyata ya. Nah lu kalau dalam keadaan begini masih gak sih kak nge-session, main wedding, masih gak sih? Masih. Gue session player, recording player masih. Di Lu panggung. main wedding? Masih gue main wedding. Wedding, bar, cafe, any gig yang gue diajak dan emang kalau bisa waktu jadwalnya gak bentrok, ya gue sih ayo-ayo aja orangnya. Gak, gue gak, si ayo gitu. Cuman nah emang untuk kayak misalkan tadi pertanyaan itu banyak banget sih emang yang kayak di Instagram, DM IG teman-teman yang pemain saxophone mungkin dari luar Jakarta kayak, bang lu masih main wedding? Atau yang mungkin teman-teman yang punya wedding entertainment kayak, lu masih main wedding gak sih Tom? Masih, tapi kok gue gak pernah lihat. Nah mungkin gue mau jelasin, emang gue kadang gak specifically gue ngeposting gue main wedding atau apa, tapi gue kadang posting aja, tapi posting organik aja, nggak yang apa namanya konsep. Karena emang gue lebih ngepost mungkin di Instagram gue tuh banyak kan emang kayak journey of life-nya si Tommy Pratomo-nya itu ya, mungkin kayak gue lagi bikin yang buat album gue yang kayak gitu-gitu, lo paham lah kayak etalase di depan gue tuh emang ya my music lah gitu. Cuman di luar itu working musician gue masih banget recording buat orang, wedding buat wedding orang lah ya, maksudnya bukan orang. Wedding orang. Terus main di cafe, main di bar. Terus even kayak private orang bisa anything sih Yong. Apa filosofi yang karena kan ada juga di sisi lain gue melihat teman-teman yang udah sebesar lu bahkan lebih besar atau bahkan belum sebesar lu gitu, tapi memang mereka udah punya karya, nggak mau main weddingan lagi, nggak mau main. Tapi kenapa seorang Imot yang udah bikin album, yang udah lu pernah punya grup seks juga kan? Ya, Sex and the City. Sex and the City lu juga punya. Apa yang bikin lu oke, gue masih main wedding nih, masih main di bar nih? Soalnya memperkuat omongannya Yongki. Kayaknya memang untuk season itu kan ada anggapan gitu, lu tau lah. Nah itu dari kacamata lu sendiri, kacamata lu yang hitam itu gimana itu tanggapannya itu? Enggak, ini biar clear nih. Kalau gua pribadi sebagai gue gak ada masalah. Kalau misalnya pas gua, emang kenapa? Iya enggak sih? Kalau gue ya. Gue pribadi sih ya, gak ada korelasinya buat gue, lu ngerilis karya lu punya karya pribadi dengan lu main sama orang, karena itu beda hal yang gak bisa diperbandingkan menurut gue sebagai pemain instrumen. Kenapa? Karena bikin karya itu ya, kerjaan lain itu ya. Karya itu portofolio lu. Sedangkan kalau lu main sama orang ya itu tanggung jawab yang berbeda aja. Jadi kalau lu bandingin, kalau udah main sama ABC terus lu gak mau main wedding, menurut gue gak apple to apple aja. Anyway it's music gitu. Itu masih dalam satu koridor main musik. Ya mungkin gue emang orangnya suka main musik aja gitu. Gue suka bertemu orang lain gitu. Kayak. Berarti semua apa ya dunia di musik ini berarti lu apa geluti semua dong dari apa recording, yes, terus dari live, dari session player, dari punya project, produce juga mungkin buat orang lain kan? Ada nggak yang ada siapa artisnya kalau boleh tahu? Yang gue pernah produce ada albumnya Dai Adnan, ada kemana ada singlenya Fabulous, ada album gue sendiri, ada TBA itu si Beatrice Patricia, terus ada apa lagi? Banyak lu Tom, banyak ya. Lu kalau nah di sisi ini
Lu juga main orkes juga Kak? Main yang apa written gitu? Nah Atau itu section main gak? kekurangan gue memang gue mengakui gue tidak pandai dalam membaca notasi balok ataupun sesuatu yang berbau music chart. Jadi emang gue kalau untuk mendapatkan tawaran yang lu harus on the spot Prima Vista style, gue bakal jujur, gue nggak, I'm not good at it. Jadi if you search for a person who can read on the spot, orang lain nggak apa-apa banget gitu. Tapi aku punya pengalaman masalah itu dengan Tommy. Oh, Dan gitu dia ya? ngebuktiin. Jadi kita pernah main apa tuh Mot ya yang kita dikasih partitur. Terus satu hari pertama bisu dia memang. Tapi besoknya dia udah punya treat sendiri untuk dia tahu dia lah kan gimana caranya kan. Besok doi udah lancar cuy. Gimana Dengan tuh tulisan triknya? itu pas main apa ya Mot ya? Ya beberapa konser yang kita suka main Sanip bareng ya. ya. Memang kayak gitu apa kalau misalkan biasanya tapi MD yang nge-hire gua pun mereka tahu kan emang gua nggak good at it dibaca-baca itu kan. Jadi emang gua pasti bawa pulang, gua kayak ngerjain PR aja di rumah dengan metode gua sendiri. Mereka pun juga ngasih kepercayaan bahwa ya lu bunyi pasti gitu. Gitu. Jadi gua lebih dapat trust dari mereka, jadi ya guanya juga bertanggung jawab dengan hasilnya gitu. Gokil sih. Dan partnernya biasanya misalnya ada di bar ini misalnya setelah ini. Nah kadang-kadang kan kalau kayak gitu kan suka misalnya habis 8 bar bunyi lagi. Nah itu biasanya kita teriakin. Ya. Ayo Mot, ayo. Nah. Gitu-gitunya itu udah ngodein dia tuh biasanya. Dan dia udah tahu tuh bunyinya bener. Oh, jadi Ah itu gimana tuh Abang-abang coba metode gitu. apa itu coba? itu menurut gua give apa ya buat gua gini. Mungkin buat orang sekolah lucu kelihatannya, tapi kalau buat gua itu another gift dari Tuhan loh buat lu Kak. Karena orang Amin, sekolah ya. belum tentu bisa kayak gitu. Karena kalau lu lihat mungkin catatan gue, kayak yang lu bilang itu lucu. Hanya dia yang tahu. Catatan gue tuh, Lucu gimana? Angka kah? iya. Huruf Jadi kah? Atau apa? jadi huruf, Kadang-kadang huruf. huruf tapi ritmenya pakai ritmenya angka. Ritmenya angka. Ritme kur gereja gitu Kak? Iya. Oh. Dan itu pun juga kayaknya secara dalil musik itu salah sih si ritmenya. Cuman ya karena itu gue paham, pemahaman gue pribadi aja. Jadi ya gue menyelamatkan, ibarat kata gue kalau dikasih tanggung jawab konser orang, kan ini konser orang ya. Dan ini orang-orang ini kan ya nama-nama besar ya. Ya gue kalau udah dibilang lu main ya, kalau gue udah bilang iya, men, ya udah beresin aja gitu. Dengan cara yang gue bisa, intinya pokoknya orang denger puas dan happy udah gitu. Oh iya Imot, aku ingat Sanip itu. Sanip ya. Yang Sanip yang Shout out to MD, Shanda, Nikita Dompas, siapapun yang udah pernah ngajak saya kerja. Iva Fahir. Iva, oh iya. Ya. Kak Iva sama lu ya Kak ya? Iva kadang rekaman sama gue. Dimas Wibisana, Marco Steviano, Sik. Semuanya, thank you. Itu Yang udah percaya itu sama gila saya. Sih, gokil. Maksudnya berarti Kak Imot tuh punya another gift yang kadang-kadang orang sekolah pun nggak ngakuin. Tapi kalau orang sekolah itu suruh kayak Kak Imot pun nggak bisa. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Cuman Never maksudnya, know. ya maksudnya dengan pasti Kak Imot punya yang lain seperti energinya, seperti cara mainnya. Itu Nah kan masalah unik gitu. energi nih. Kalau itu kan lu juga udah tahu kan Mot ya. Kalau udah di panggung kayak cacing kepanasan gitu kan. Dan itu kan ngebawa aura ke anak-anak yang lain kan. Dia ini kalau udah dikasih aja udah cacing, udah cacing coklat udah. Nah itu apa sih Mot? Triggernya apa sih lu bisa sampai kayak gitu? Trigger tuh kalau kayak gitu tapi baik lagi kemarin gue juga sempat ditanyain hal yang sama. Gue jawaban gue masih sama sampai hari ini. Ketika partner di panggung gue ngasih energinya, mengizinkan gue untuk sharing, gue pasti akan Total. ngasih gitu. Tapi kan ada juga yang memang tidak butuh segede itu energinya. Dalam artian setiap lagu kan butuh energi yang berbeda kan. Misalkan lu main ballad, pop ballad, lu gak mungkin juga gue kayak cacing kepanasan. Gue kayak ngapain nih orang gitu kan. Cuman ketika lu lagi main lagu yang funky yang lu butuh, ya udah kita entertain aja gitu. Nah kalau misalnya suasananya kebalikan, partner lu tidak memberikan energinya, otomatis kan lagunya itu sebenarnya meminta untuk si cacing tadi itu.
lu bisa nggak nyebarin ke gua, ke yang lain gitu, bisa nggak? Gue balik tanya ke lu, bisa nggak? Bisa. Ya udah. memang harus begini ya, penilaian tuh nggak boleh air laut asin sendiri ya, harus dia bilang tanya. Itu kalau bisa, Iya, kita menilai diri sendiri nggak Bisa. valid. Bang? Ya, nggak valid nih. Kan gue nggak tahu, kan yang bisa menilai Gue- gue orang lain. Gue pernah nonton show-nya Kak Imot waktu itu sama Ivan kalau nggak Ivan, Alidian. di Filosofi Kopi kalau nggak salah. Filosofi Kopi. Itu sama Cimeng, Gila, sama dia- Dimas Pradipta, Dia main rame-rame. lagu judulnya Nadia. Nadia itu yang tadi gue sebut di Apa awal. sih itu? Itu gokil sih, dia bisa nyamperin penonton-penonton. Ya kan? Dia bisa ke bartender, Ya kan? nyamperin mbak-mbak barnya ngajakin tos terus Sambil main nge-rap, bareng. sambil nyanyi, ya kan? Gokil. Ya. Ada apa sih Kak dengan Nadia itu? Soalnya gue terimpress dengan lo membawakan lagu Nadia itu. Nadianya sendiri sebenarnya Fiktif. ya bisa dibilang itu cerita lah, cerita Oh, teman. Fiksi. Enggak fiksi, cerita Oh. teman dekat gue punya cerita tentang seorang cewek yang dia ajak jalan sampai dia happy banget. Happy-nya tuh sampai sumringah, sampai se-happy itu. Dah gue capture ceritanya, gue jadiin lagu. Memang kalau lu denger lagunya, Wow. notasinya tidak neko-neko, ritmenya juga nggak neko-neko. The bassline is like lu lagi jalan di jalan tol, deking. The drum also kayak, iya kan? Temanya aja gue lupa, tapi gue tahu Drumnya juga cuman kayak duk cek cek tak cek duk cek tak. Karena itu buat gua kayak visualnya, lu lagi jalan sama si Nadia ini di sebuah highway hari Minggu, atap kebuka kabriolet, terus angin. Wah itu indah banget sih bro. Gokil. Tapi namanya Nadia beneran. Namanya itu kalau di sinetron Indonesia cerita ini hanya fiktif Oke. belaka. Oke. Namanya fiktif. I just found out kayak nama Nadia tuh kayak cocok buat lagu ini gitu. So what's next Kak? Ada Nadia yang lain nggak? Boleh next pertanyaan? Ada Nadia yang lain nggak? Udah ada. ya. Bahaya. Gimana Bang? Oke, Wow. kita lanjut nanti di sesi 2 Yongki dan Imot. Kita kedatangan Yongki Show, kedatangan The Great Saxophonist with Beautiful Energy, kebakaran. Imot, Tommy Pratomo, The Great MW Studio bersama Dexibel. Buat abang yang gak disebut namanya, terima kasih. Kak Imot, thank you. Kita ketemu di sesi kedua, jamming bersama Imot di Yongki Show di MW. See you, bye-bye.